Izin Bang Rangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kakanda Dedi Irawan selaku bagian dari Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat Stisip Mojobima. Juga yang kami hormati Kakanda yang akrab kita sapa Kakanda Rangga, juga salah satu alumni di Komisariat Stisip Mojobima yang juga sebagai bagian dari Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat yang sekarang juga menjadi layar dari 2 kali studi akademik di ilmu hukum dan juga di Sekolah Tinggi Sosial dan Ilmu Politik Mojobima. Yang saya hormati seluruh pengurus cabang yang sempat hadir mungkin pada sore menjelang malam hari ini. Ada unsur Wakil Sekretaris Umum bidang pembinaan anggota, yang juga mungkin pada kesempatan training kali ini akan ditugaskan sebagai bagian dari tim pemandu, tim Master of Training pada kesempatan ini. Kemudian seluruh pengurus cabang yang lain, Ketua Komisariat Stisip Mojobima, kemudian Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Stisip Mojobima, Adinda Subhan, Ketua Panitia yang sudah bekerja semaksimal mungkin hingga pada puncak pelaksanaan pembukaan di sore hari ini. Tidak lupa juga saya sampaikan penghormatan dan kebanggaan kepada seluruh rekan-rekan unit kegiatan mahasiswa, baik di lembaga dakwah kampus juga mungkin yang hadir pada kesempatan ini, kemudian di Palang Merah Indonesia, unit Stisip Mojobima, kemudian teman-teman organisasi kemahasiswaan dan pemuda lingkup Stisip Mojobima juga mungkin yang sempat hadir pada kesempatan saat ini. Singkatnya seluruh tamu undangan yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan saat ini masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat umur, kekuatan, nikmat iman untuk hadir dan bersilaturahmi pada momentum pembukaan basic training ini. Ba'da salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suri tauladan. Beliau menjadi prototipe manusia yang punya akhlak. Ketika ditanya akhlak, ketika dipersoalkan akhlak beliau, maka beliau menjadi prototipe Al-Quran berjalan. Nah, ini mungkin karena perjuangan risalah beliau di dalam membangun pondasi dan peradaban umat yang pada masa itu situasi dan kondisi yang dihadapi serba jahil atau yang familiar kita sebut kondisi dan zaman jahiliyah. Tetapi atas perjuangan beliau sedikit demi sedikit bahkan sampai berpengaruh tidak saja di Timur Tengah, bahkan di Eropa dan lain sebagainya sebagai basis Yahudi, Nasrani juga Majusi juga tidak lepas karena perjuangan dari risalah beliau Islam menempuh kejayaan. Ini mungkin yang digambarkan oleh seorang astrofisikawan asal Yahudi Amerika Serikat
di dalam satu tulisannya yang berjudul 100 tokoh yang berpengaruh di dunia ini, menempatkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang pertama yang memberi pengaruh terhadap hidup dan kehidupan. Tidak sekedar itu, saudara-saudari sekalian, bahwa gelar Al-Amin sebenarnya itu gelar bukan dari Khulafaur Rasyidin, bukan dari Ahlul Bait, bukan dari sanak saudara, tapi gelar Al-Amin yang beliau dapat itu menjadi gelar yang diberikan khusus oleh oleh kaum Quraisy saat itu. Nah, ini kemudian memberi dan menegaskan kepada kita semua bahwa prototipe beliau sebagai manusia yang punya akhlak Al-Quran berjalan itu benar adanya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini senantiasa menjadikan beliau sebagai suri juga teladan. Beberapa hal mungkin yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, pada momentum pembukaan basic training Komisariat Stisip Mojobima. Pertama, bahwa menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Kakanda kita, Kakanda Dedi Irawan, selaku bagian dari Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat. Situasi ini, Kakanda, memang situasi yang tidak saja dialami oleh kita di internal Himpunan Mahasiswa Islam, tetapi memang akhir-akhir ini, di 2 tahun terakhir, semenjak transisi fase COVID, kemudian juga ditambah lagi dengan peralihan dari industri 3.0 kemudian 4.0, itu tentunya sebenarnya bagian dari skema yang memang satu proyeksi di dalam merusak akhlak, moral dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan kehadiran semua perangkat teknologi itu memang untuk memberi settingan bahwa inilah situasi yang kadang kita hadapi, apatisme massal yang memang dihadapi oleh seluruh mahasiswa. Tetapi walau demikian adanya, ya sejak 1947 misalnya, kurang apalagi tantangan yang dihadapi oleh organisasi kemahasiswaan dan pemuda, khususnya HMI yang lahir saat itu, kurang apalagi tantangan yang dihadapi. Tantangan secara fisik pernah dilewati sejak pertama didirikan, sejak pertama dibentuk, tantangan fisik itu dihadapi. Meletus gerakan pada tanggal 18 September 1948 itu sudah mengambil bagian bersama perangkat negara. Kalau hari ini adalah Tentara Nasional Indonesia, dulu masih satu perangkat negara antara Polri dengan TNI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tantangan yang dihadapi adalah tantangan fisik. Jadi memang lebih cenderung ketika bicara tentang posisi organisasi adalah organisasi massa saat itu. Karena tantangan yang dihadapi adalah tantangan secara fisik, di mana 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan itu masih terjadi proses agresi militer, kemudian belum lagi tantangan secara ideologi di internal, di kondisi sebagai salah satu kondisi yang menggambarkan situasi kebangsaan dan keindonesiaan saat itu. Tetapi bahwa sebagai organisasi yang tidak pernah menutup diri terhadap tantangan, terhadap setiap alamat yang dihadapkan terhadapnya, terus kemudian bermetamorfosa, mulai dari memposisikan organisasi
kemudian menetapkan satu frame gerakan. Nah, ini tentu dibuktikan pada saat rumusan tujuan itu dirubah. Pertama, dengan tantangan fisik yang dihadapi, maka tujuan pada saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Nah, ini dengan tujuan saja ini menandakan bahwa fase saat itu adalah memang fase tantangan fisik. Perjuangannya adalah perjuangan kuantitatif. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan, bagaimana kemudian membersihkan kuku-kuku yang masih tertancap di bangsa ini, kemudian secara mentalitas kemudian mewabah kepada seluruh rakyat Indonesia. Tetapi bahwa di umur yang 70 masuki 80 tahun ini tentu tantangan itu bukan lagi tantangan fisik, bahkan posisi organisasi bukan lagi organisasi massa, tetapi organisasi kader, organisasi perjuangan dalam kategori adalah perjuangan membangun kualitas manusia. Dan ini tentu mulai dari stakeholder di internal himpunan, mulai dari komisariat, cabang, badan koordinasi sampai PBHMI. Tentu format-format yang diarahkan adalah di dalam membangun, di dalam berjuang membangun kualitas manusia. Kita tidak lagi berjuang di dalam mengangkat senjata dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, tantangan yang sedemikian akut yang kita hadapi hari ini, sebagaimana tadi tidak saja melanda di salah satu organisasi kemahasiswaan dan pemuda, tetapi hampir situasi ini mewabah ke seluruh level pendidikan tinggi, ditambah lagi dengan paradigma sistem pendidikan tinggi hari ini yang negara kemudian cenderung mengintervensi terhadap seluruh sistem pendidikan, lebih khusus di tingkatan struktur birokrasi di perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya. Tidak ada lagi kewenangan sivitas akademika di dalam menentukan pemimpin birokrasi di perguruan tinggi, tetapi sudah menjadi bagian dari veto pemerintah. Tentu situasi ini kalau kita kemudian berdiam diri tanpa bisa berbuat apa-apa juga, maka kemudian kita berpikir untuk merekomendasikan mungkin ya kita bubar gitu. Tetapi bahwa sebagai konsekuensi logis atas pilihan ini tentu tidak boleh putus asa bahwa setiap yang besar itu karena cenderung dinamika yang mereka hadapi adalah dinamika yang begitu luar biasa, di mana diuji secara internal kemudian dihadapkan dengan tantangan eksternal. Tentu itu menjadi bagian dari seluruh tahapan di dalam membangun kualitas diri anggota dan kader. Nah, pada kesempatan ini sebagai bagian dari usaha dan ikhtiar organisasi tentunya di ruang-ruang training, pada kesempatan ini latihan kader 1 sesungguhnya sebagai medium di dalam mengupayakan itu semua. Apatah lagi bahwa tema yang telah digagas oleh teman-teman pada kesempatan basic training kali ini adalah bicara tentang meneguhkan nilai-nilai keislaman, kemudian upaya membentuk kader yang berkualitas insan cita. Tentu ini menjadi gambaran umum dan itu bisa diterjemahkan oleh seluruh perangkat training yang ada, mulai dari orientasi training sampai pada akhir, diproyeksikan untuk sampai pada titik itu.
Nah, di HMI ketika bicara nilai-nilai keislaman tentunya adalah bicara kristalisasi nilai yang sudah digagas oleh seorang Cak Nur di dalam satu karyanya yang telah disumbang sebagai pemikiran besar, tidak saja untuk HMI tetapi untuk seluruh umat sebenarnya, bicara tentang konsep nilai-nilai dasar perjuangan. Nah, upaya itu tentunya akan diupayakan selama beberapa hari ke depan, dan harapannya teman-teman pada kesempatan ini, adik-adik calon peserta yang sebentar lagi akan mulai digodok, akan mulai ditempa dengan berbagai rangkaian proses yang ada. Mudah-mudahan tetap istiqomah, diberi keikhlasan, diberi kebersyukuran untuk menikmati dan dibukakan hatinya untuk bisa merasakan proses mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan marilah sama-sama kita buka basic training ini dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala seraya melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan kader 1 basic training Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat STISIP Mojobima dengan tema meneguhkan nilai-nilai keislaman, upaya membentuk kader yang berkualitas insan cita, pada tanggal 22 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Pada kesempatan